Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan dan oke, di tangan saya saat ini udah ada smartphone Realme 9 atau Realme 9-nya nih guys, yang kebetulan juga untuk video unboxingnya baru aja tayang kemarin. So, buat kalian yang mungkin penasaran pengen nonton atau kalian yang belum nonton, kalian tinggal klik aja link yang muncul di atas kanan ini guys, buat cari tahu info atau beberapa hal yang mungkin kalian pengen ketahui dari smartphone Realme 9-nya ini. Nah, seperti biasa juga nih guys, karena berhubung smartphone Realme 9 ini adalah smartphone baru, di video kali ini kita bakal share ke kalian sedikitnya ada 14 settingan atau bisa disebut juga sebagai 14 fitur yang wajib kalian ketahui dari smartphone Realme 9-nya ini. Jadi ini sangat berguna sekali buat kalian yang mungkin baru bermigrasi ya dari brand lain ke brand Realme, supaya kalian bisa lebih cepat beradaptasi tentunya dengan tampilan UI dari Realme UI 3.0-nya ini guys. So, kalau gitu tanpa perlu kita berbasa-basi lagi guys, kita langsung aja masuk ke settingan yang pertama. Nah, seperti biasa ya guys, untuk settingan yang pertama ini saya mewajibkan kalian untuk setting keyboardnya terlebih dahulu ya. Karena menurut saya untuk settingan keyboard defaultnya ini kurang nyaman. Dimana kalau misalkan kalian lagi balas cepat dengan satu tangan seperti ini ya, dia untuk mode input gesturnya masih ada ya guys. Jadi kalau kalian pas lagi pengen cepet-cepet balas gitu, ini kadang suka ngeganggu, jadi bikin kalian typo. Dan juga untuk koreksi otomatisnya juga suka mengganggu ya guys, jadi kalian matikan aja nantinya. Nah, caranya ini sangat mudah sekali ya guys, kalian tinggal perhatikan dan kalian simak baik-baik. Pertama, kalian tap dulu ya di bagian setting atau gear yang di bagian roda ini, kalian tap seperti ini. Pertama, kalian masuk ke menu preferensi seperti ini, lalu kalian nyalakan di baris angkanya. Jadi kalian hidupkan fiturnya, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian nyalakan juga untuk tekan lama simbolnya ini ya. Jadi seperti ini, dan kemudian kalian back lagi dan kalian masuk ke opsi yang koreksi teks. Nah, di koreksi teks ini kalian scroll ke bawah dan kalian matikan aja ya untuk yang koreksi otomatisnya ini. Jadi kalian matikan seperti ini, lalu kalian kembali lagi ke menu yang sebelumnya dan kalian perhatikan di sini ada opsi yang ketik geser, kalian tap dan kalian matikan aja semuanya seperti ini guys. Maka untuk tampilan keyboardnya setelah itu akan menjadi seperti ini. Kalian bisa perhatikan untuk baris angkanya di atas sudah muncul dan juga beberapa simbol yang sering kali kita pakai sudah ada di dalam huruf-hurufnya ya guys. Jadi kalian tinggal tap and hold aja buat menggunakan simbol-simbolnya tanpa perlu ke menu yang seperti ini, yang menurut saya itu lama ya guys ya. Dan juga pastinya untuk fitur input gesturnya ini udah nggak ada ya guys ya. Jadi buat kalian yang hobi atau kalian mungkin urgent gitu ya guys untuk balas dengan satu tangan, ini bakal aman dan nggak bakal kalian tipu lagi guys. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke settingan yang kedua nih guys, yaitu bagaimana cara menampilkan informasi status RAM di tampilan recent apps-nya seperti ini ya guys ya. Kalau kalian perhatikan di sini tuh nggak ada informasi status RAM-nya itu tersisa atau tersedia berapa. Nah, ini caranya untuk memunculkannya cukup mudah ya guys. Kalian tinggal pergi ke menu setting ya seperti ini. Kalian bisa swipe dari bar notifikasi kayak gini, tap di bagian ini juga bisa. Atau kalian tinggal cari aja icon settingnya di bagian ini ya guys ya. Kalian geser lalu kalian tap di pengaturan ini. Lalu kalian scroll ke bawah ya guys ya, cari yang namanya layar awal dan layar kunci. Di bagian ini kalian tap, lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah seperti ini. Ya, kalian cari yang namanya pengelola tugas terbaru, kalian tap juga di bagian ini dan kalian langsung isi aja atau tap aja di bagian ini supaya tampilannya menjadi seperti ini. Dan sekarang untuk informasi status RAM-nya sudah tersedia atau sudah tampil di bagian bawah recent apps-nya ini guys ya. Kalian bisa perhatikan kalau misalnya ini kita matikan ya seperti ini, dia akan hilang ya guys. Jadi kalau misalkan ini kalian ingin menampilkannya, kalian tinggal tap lagi dan sekarang sudah muncul kembali. Oke, sekarang kita masuk ke settingan yang ketiga, yaitu bagaimana cara kita untuk mengaktifkan fitur gestur ya, gestur layar tentunya di smartphone Realme 9-nya ini. Dimana kalau misalkan kita letakkan smartphone ini dan kita angkat, nantinya bisa layar ini menyala secara otomatis. Dan ketika kita tap dua kali di bagian layarnya ini juga layarnya otomatis hidup seperti biasa guys. Nah, ini cara mengaktifasinya juga cukup mudah ya guys. Kalian tinggal kembali lagi ke menu setting seperti ini, lalu kalian scroll lagi ke bawah dan kalian pilih lagi yang layar awal dan layar kunci ini. Dan kalian scroll sedikit ke bawah guys, dan kalian perhatikan di sini ada yang namanya ketuk dua kali untuk mengunci, kalian hidupkan. Lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian perhatikan di sini ada yang angkat untuk membangunkan dan ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layarnya. Jadi kalian hidupkan aja seperti ini dan ketika kalian kunci layarnya ya seperti ini dan kalian letakkan, lalu ketika kalian angkat smartphone-nya dia akan menyala untuk
tampilan layarnya. Dan ketika tampilan layarnya juga masuk dalam mode kunci, jadi ketika kalian tap 2 kali layarnya dia akan menyala seperti ini, dan ketika kalian tap lagi 2 kali dia akan otomatis mati lagi tanpa kalian harus menekan tombol power yang ada di sisi bagian kanan Realme 9-nya ini guys. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian keempat nih guys, yaitu bagaimana cara mengaktifkan fitur Always On Display-nya. Yang mana memang si smartphone Realme 9 ini sudah menggunakan panel layar Super AMOLED yang memungkinkan untuk smartphone ini menggunakan fitur tersebut. Nah, cara untuk mengaktifasinya ini sangat-sangat mudah ya guys. Kalian tinggal kembali lagi ke menu pengaturan atau setting, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih opsi yang personalisasi ini. Sebentar, ada suara motor. Lalu kalian lanjutkan untuk pilih ketampilan selalu aktif dan kalian tinggal nyalakan aja di bagian ini terlebih dahulu ya. Kalian tap di bagian ini, lalu kalian atur sesuai preferensi kalian ya. Kalian mau atur always on display-nya sepanjang hari, terjadwal, atau yang mode hemat daya. Jadi yang mungkin 10 detik dia bakal mati ke dalam tampilan layar standby-nya gitu ya guys ya. Nah, ini kalian atur dan kemudian kalian tinggal pilih tampilan layar always on display-nya seperti apa. Ini sudah disediakan beberapa gambar, yang mana kalau kalian tap di dalamnya juga masih ada beberapa pilihan lagi ya guys ya. Jadi kalian tinggal atur aja sesuai keinginan kalian, atau kalian ingin mengcustom tampilannya juga bisa. Kalian tinggal tap di bagian ini, lalu kalian tinggal buat aja polanya misalkan seperti ini ya guys ya. Contoh ya, kalian buat lagi seperti ini, digeser-geser aja guys, jadi nggak perlu terlalu serius di gambar-gambar itu karena memang nggak bisa, karena ini hanya fitur secara default aja. Jadi seperti ini ya polanya untuk tampilan always on display-nya. Jadi kalau kalian suka, kalian tinggal tap aja di bagian ini dan kalian terapkan aja guys. Maka sekarang untuk fitur always on display-nya sudah aktif di smartphone Realme 9-nya seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke settingan yang kelima nih guys, yaitu bagaimana cara mengaktifkan fitur layar notifikasinya, yang mana ini berfungsi sebagai pengganti fitur LED notifikasi yang umum kita ketahui ya guys. Jadi ketika kalian berada dalam mode standby, si smartphone ini langsung memberitahu kalau smartphone kalian ini udah ada pesan masuk atau panggilan masuk seperti itu ya guys, lewat tampilan layarnya. Nah, cara aktivasinya ini terbilang cukup mudah ya guys. Kalian tinggal kembali lagi seperti ini ya ke menu pengaturan atau setting, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih lagi yang opsi personalisasi, dan kalian scroll lagi ke bawah dan kalian pilih yang cahaya tepi yang ada di bagian bawah ini, kalian tap dan kalian tinggal pilih aja guys warna yang kalian sukai, mungkin warna biru, warna merah, atau warna kuning seperti ini. Jadi ketika kalian pilih, maka ketika smartphone kalian dalam mode standby dan ada notifikasi masuk, layar bagian kiri dan kanan ini akan berwarna seperti yang kalian pilih tadi, warna kuning, biru, atau putih, untuk menandakan smartphone kalian ada pesan masuk ya guys. Tapi kalau misalkan kalian mengaktifkan yang ini, terapkan juga pada panggilan masuk, maka ketika kalian menelpon, di bagian sisi kanan kiri layarnya juga akan berwarna kuning seperti tadi. Ya, lanjut ke settingan yang keenam, yaitu bagaimana cara mengaktifasi fitur layarnya menyala ketika kalian mendapatkan pesan masuk. Sebetulnya fitur ini tuh agak sedikit mirip dengan tampilan layar notifikasi tadi ya guys. Cuman kalau bedanya di sini, kalau misalkan kalian mendapatkan pesan masuk, si smartphone ini langsung nyala kayak gini ya guys. Yang mana ini bikin kita makin ngeh lagi kalau misalkan kita dapat pesan masuk. Nah, untuk aktivasinya ini menurut saya cukup mudah guys. Kalian tinggal kembali lagi ke menu pengaturan atau setting seperti ini. Lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian pilih yang notifikasi dan bilas status, lalu kalian tap pilihan opsi yang layar kunci di bagian ini, dan kalian pilih yang bangunkan layar bila notifikasi diterima, kalian nyalakan di sini guys. Jadi ketika kalian mendapatkan pesan dan dalam mode standby seperti ini, maka smartphone kalian atau layarnya akan langsung nyala menjadi seperti ini untuk menampilkan isi pesan kalian. Nah, kalau gitu kita lanjut lagi nih guys ke settingan yang ketujuh, yaitu bagaimana caranya untuk mengaktifasi fitur lencana nomor atau lencana angka di Realme 9-nya ini. Dan kalau kalian perhatikan, sebetulnya ini tuh fiturnya sudah aktif, cuman menurut saya nanti ada beberapa aplikasi yang hanya akan tampil buletan aja tanpa ada angkanya guys. Jadi kalian nggak tahu berapa jumlah pesan masuk atau notifikasi masuk di aplikasi tersebut. Nah, untuk membenarkannya ini seperti ini guys caranya. Kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan lagi, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih yang notifikasi dan bilas status seperti ini, dan kalian pilih yang lencana nih guys. Dan kalian perhatikan untuk defaultnya ini settingannya seperti ini ya, nomor atau titik. Jadi masih memungkinkan untuk si notifikasinya ini menampilkan hanya titik aja. Jadi kalian langsung ubah aja ke yang nomor ini guys. Jadi dia benar-benar akan menampilkan angka atau nomor secara langsung untuk mengetahui berapa jumlah pesan masuk dan notifikasi di aplikasi yang kalian miliki guys.
Oke, berikutnya kita lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mengaktifasi fitur pengganda sistem di Realme 9-nya ini. Jadi kalian sudah bisa memanfaatkan fitur tersebut ya guys, walaupun Realme 9 ini hanya memiliki RAM sebesar 6 GB aja. Nah, caranya ini cukup mudah banget ya guys. Kalian tinggal kembali lagi ke menu pengaturan atau setting, lalu kalian scroll ke bawah dan kalian pilih opsi privasi ini guys. Lalu kalian scroll lagi dan kalian pilih opsi pengganda sistem di sini. Dan kalian ikuti aja prosesnya seperti kalian tap bagian mulai, lalu kalian inputkan terlebih dahulu kata sandi pola yang sudah kalian setting di awal kalian set smartphone ini ya guys ya. Untuk masuk ke sistem utamanya, kalian masukkan seperti ini. Lalu kalian tunggu untuk prosesnya guys, seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian diminta untuk mengatur kata sandi pola untuk masuk ke dalam cloning sistemnya atau ke dalam sistem yang keduanya. Jadi kalian tap di bagian berikutnya, lalu kalian buat kata sandi polanya yang berbeda dengan kata sandi pola yang pertama tadi ya guys ya. Saya buat seperti ini ya. Kalian bisa lihat dan saya konfirmasi ulang seperti ini. Nah, setelah prosesnya tadi berhasil, lalu kalian diminta lagi apakah kalian ingin memasukkan fingerprint scanner kalian. Jadi lebih cepat lagi prosesnya. Jadi di sini saya bakal coba untuk aktivasi juga ya guys, untuk daftarkan kata sandi menggunakan fingerprint. Jadi yang untuk kata sandi utama tadi sudah saya daftarkan menggunakan jempol, maka yang untuk kata sandi sistem keduanya bakal saya gunakan untuk jari telunjuknya. Jadi seperti ini ya guys, kita daftarkan terlebih dahulu. Kita masukkan kata sandi pola yang utama ya guys, seperti ini, dan kita langsung daftarkan untuk yang telunjuk guys, sebab yang jempol sudah digunakan untuk ke sistem yang utamanya. Kalian tinggal ikuti aja prosesnya sampai selesai. Ya, setelah selesai seperti ini, kalian tap di menu selesainya dan kalian tunggu lagi untuk proses cloning sistemnya guys. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam cloning system atau tampilan sistem yang keduanya nih guys ya. Jadi seperti ini, ketika kalian swipe, kalian akan menemukan bacaan atau icon yang ada tulisan kembali kayak gini. Berarti kalian sedang berada di tampilan sistem yang keduanya. Nah, caranya untuk kembali ke sistem yang utamanya, kalian tinggal kunci aja smartphone-nya seperti ini. Lalu dia akan menampilkan fingerprint scanner dan kalian tap aja menggunakan jempol ya guys ya, yang sudah kalian daftarkan sebelumnya. Maka sekarang udah langsung beralih ke tampilan sistem yang utamanya seperti ini guys ya. Jadi ketika kalian swipe, dia aplikasinya banyak dan nggak ada lagi icon yang ada tulisan kembali tadi. Dan kalau kalian ingin balik lagi ke aplikasi atau bisa dibilang tampilan sistem pengganda sistemnya tadi atau sistem yang keduanya, kalian tinggal kunci smartphone-nya dan kalian lagi tap ya menggunakan jempol kalian seperti ini. Maka dia akan langsung secara otomatis kembali ke tampilan sistem yang kedua atau ke pengganda sistemnya. Nah, kalian bisa lihat ya, ini ada perbedaan dengan tampilan sistem yang utama tadi. Ya, sekarang kita lanjut lagi nih guys ke settingan yang ke-9, yaitu bagaimana caranya untuk menggandakan aplikasi di smartphone Realme 9-nya ini tanpa aplikasi pihak ketiga lagi. Nah, kalau tadi kita sudah gandain sistemnya secara keseluruhan, sekarang kita gandain cuman aplikasinya aja. Jadi kalian bisa menggunakan dua akun Facebook atau Instagram di satu smartphone Realme 9-nya ini aja guys. Nah, cara untuk aktivasinya juga terbilang cukup mudah ya guys. Kalian tinggal swipe aja ke kiri seperti ini dan kalian masuk ke menu setting atau pengaturan lagi. Lalu kalian scroll lagi ke bagian bawah dan kalian pilih yang aplikasi ya guys seperti ini, dan kalian pilih yang pengganda aplikasi di sini. Kalian tap dan kalian lihat ya, di dalamnya sudah disediakan secara default beberapa aplikasi yang memungkinkan kalian untuk digandakan. Tapi nggak cuma itu guys, kalian juga bisa menggunakan aplikasi lain dengan kalian pilih yang aplikasi yang dapat di-cloning seperti ini. Lalu kalian tunggu dan kalian lihat ya, kalian perhatikan di sini ada beberapa aplikasi yang secara rekomendasi sudah support untuk pengganda aplikasinya. Jadi kalian misalkan belum install, kalian tinggal tap install aja, nanti akan secara otomatis di cloning ya guys. Jadi sini saya contohin aja untuk aplikasi Facebooknya. Di sini kan masih ada tulisan mati ya guys. Kita tap seperti ini dan kita buat cloningnya. Maka nanti setelah selesai prosesnya, maka kalian akan temukan ada dua buah aplikasi Facebook di sebuah smartphone Realme 9-nya ini. Sebentar saya bakal perlihatkan ke kalian. Dan seperti inilah untuk tampilan aplikasi ganda di smartphone Realme 9-nya ini guys ya. Seperti ini ada dua buah aplikasi Facebook. Yang pertama ini adalah yang paling benar dan ini yang cloningan ya guys ya. Sebentar salah pencet. Ini adalah yang cloningannya yang ada ikonnya lagi di bagian bawahnya ini. Jadi kalian bisa menggunakan dua akun kalian di smartphone Realme 9-nya ini guys. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-10 nih guys, yaitu bagaimana caranya memakai atau memanfaatkan fitur layar belah dan juga jendela mengambang di smartphone Realme 9-nya ini. Nah, untuk yang pertama kita coba untuk yang layar belahnya terlebih dahulu guys. Jadi kalian buka aja dulu aplikasi yang mendukung seperti Google Chrome kayak gini. Lalu kalian swipe 3 jari ya seperti ini ke atas. Nah, maka tampilannya sudah langsung ke layar belahnya. Jadi di bawahnya kalian tinggal pilih lagi aplikasi mana lagi yang mendukung. Kalian tinggal tap aja di bagian YouTube ya misalkan. Jadi kalian langsung
bisa melihat tampilan layar belahnya seperti ini. Dan kalau misalkan kalian ingin tambahkan untuk jendela mengambangnya, ini juga bisa guys. Kalian tinggal swipe and hold aja ke bagian kiri seperti ini. Ya kayak gini guys. Lalu kalian buka aplikasi yang memang mendukung ya guys. Misalkan di sini saya contohkan untuk tampilan foto. Nah, maka dia akan ada tampilan jendela mengambang ya. Jadi ini sangat mudah sekali untuk kalian gunakan untuk memanfaatkan fitur layar belah dan juga fitur jendela mengambang di smartphone Realme 9-nya ini. Ya, lanjut ke settingan yang ke-11 nih guys, yaitu bagaimana caranya untuk memanfaatkan atau memakai fitur menu aksesibilitas di smartphone Realme 9-nya ini. Sebab saya yakin di antara kalian masih banyak yang belum tahu bagaimana cara mematikan smartphone Realme 9-nya ini guys, karena di jajaran Realme 9 series kemarin juga banyak yang tanya itu. Nah, kalau misalkan secara normal untuk smartphone itu apabila ditekan dan tahan selama beberapa detik tombol power atau layar kuncinya ini, dia akan menampilkan atau memunculkan menu untuk mematikan atau merestart smartphone-nya. Tapi untuk di smartphone Realme 9 ini, untuk menampilkannya itu caranya menekan secara bersamaan tombol power dan tombol volume up-nya ini selama beberapa detik seperti ini ya guys ya, untuk mematikan atau merestart smartphone-nya. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian tinggal pilih kalian ingin mematikan atau menyalakan ulang smartphone-nya. Tapi misalkan kalian nggak mau kayak gitu, kalian bisa memanfaatkan fitur menu aksesibilitas tadi dengan cara seperti ini guys. Kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan kayak gini, lalu kalian scroll lagi ke paling bawah dan kalian pilih opsi yang pengaturan sistem, dan kalian pilih yang aksesibilitas dan kalian aktifkan terlebih dahulu di menu aksesibilitas ini. Lalu kalian aktifkan ya seperti ini guys, kalian tap aja untuk yang abu-abunya dan kalian izinkan, lalu akan kalian muncul seperti ini, kalian pilih oke aja ya kayak gini, dan kalian kembali terlebih dahulu dan kalian pilih yang tombol aksesibilitasnya dan kalian pilih yang lokasinya guys ya, karena ini seperti ini ya, ada ikon mengambangnya yang menurut saya mengganggu. Kalian tinggal tap aja di lokasinya seperti ini dan kalian pilih yang di bilah navigasi. Jadi ada di bagian pojok navigasi gesturnya seperti maksudnya navigasi virtualnya guys ya. Jadi di pojokan sini kalian tap aja, jadi langsung muncul beberapa menu yang menurut saya ini sangat membantu kalian. Yang mana di sini terdapat untuk pilihan menu power. Jadi ketika kalian tap, kalian akan langsung mematikan smartphone-nya ini tanpa perlu berlama-lama kalian tekan and hold tombol volume dan juga tombol power di Realme 9-nya ini. Jadi semoga membantu ya guys, dan nggak ada lagi yang nanya bagaimana cara mematikan smartphone Realme 9-nya ini. Ya, lanjut ke settingan yang ke-12 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita memanfaatkan fitur buka cepat di smartphone Realme 9-nya ini. Jadi ketika kalian membuka layar kuncinya menggunakan fingerprint scanner-nya ini guys ya, kalian perhatikan ketika kalian tap seperti ini nanti akan menampilkan beberapa icon yang sudah kalian set terlebih dahulu ya, atau kalian setting. Jadi bisa kalian sesuaikan sesuai keinginan kalian apa aplikasi yang ingin kalian buka secara cepat. Nah, cara mengaktifasinya ini terbilang sangat mudah ya guys. Kalian tinggal pergi ke menu setting atau pengaturan terlebih dahulu ya, terus seperti ini. Lalu kalian scroll ke bagian bawah dan kalian pilih opsi yang fitur khusus di bagian sini guys. Lalu kalian pilih yang opsi buka cepat dan kalian nyalakan di bagian sini. Dan kalau kalian perhatikan di bawahnya ini ada beberapa aplikasi default yang bisa kalian ubah atau kalian tambahkan hingga 5 aplikasi ya guys. Kalian bisa lihat di sini ada kotak kosong di kanan dan kiri, dan kalian edit terlebih dahulu ya. Misalkan kalian ingin ganti dengan aplikasi lain atau kalian tambahkan dengan aplikasi lain. Jadi kalian tinggal cari aplikasi, lalu kalian scroll dan kalian tap aja. Misalkan di sini kita tambahkan aplikasi Google Chrome. Kita tap di bagian sini, maka dia ada di tampilan sebelah kirinya ini. Dan cara aktivasinya, kalian kunci guys untuk smartphone-nya dan kalian lihat muncul logo fingerprint scanner. Kalian tap and hold, lalu kalian seret ke atas, dia akan memunculkan beberapa aplikasi yang sudah kita setting tadi guys. Seperti ini ya. Jadi kalian bisa langsung membuka secara cepat aplikasi favorit kalian di layar menu awal smartphone Realme 9-nya ini ketika kalian buka kuncinya guys. Ya, lanjut ke settingan yang ke-13, yaitu bagaimana caranya memanfaatkan fitur ruang anak yang ada di smartphone Realme 9-nya ini. Yang menurut saya ini sangat berguna buat kalian yang mungkin sharing penggunaannya dengan anak kalian ya guys. Jadi kalian bisa atur aplikasi apa yang diizinkan untuk anak kalian pakai dan berapa lama durasinya. Nah, cara aktivasinya ini sangat mudah ya guys. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan atau setting terlebih dahulu, dan kalian scroll ke bagian bawah seperti ini, lalu kalian tap di fitur khusus seperti ini. Lalu di bagian bawah ini tertulis ruang anak ya guys. Kalian tap menunya, lalu kalian masuk seperti ini guys untuk masuk ke dalam tampilan fiturnya, lalu kalian tambahkan aplikasinya guys. Jadi seperti ini ya, kalian masukkan dulu fingerprint scanner yang sudah kalian daftarkan sebelumnya untuk mengautentikasi kalian kalau memang itu kalian daftarnya guys ya. Dan kalian tinggal pilih aja aplikasi yang kalian izinkan untuk anak kalian pakai. Di sini saya bakal contohin untuk aplikasi Google Chrome aja ya guys ya. Lalu kita kembali seperti ini, maka untuk tampilan ruang anaknya sudah ada seperti ini guys. Dan kalian bisa atur berapa lama
durasinya, dan juga kalian bisa atur untuk tampilan mode kenyamanan mata ya guys. Kalian tinggal tap di bagian sini, lalu kalian masuk ke kontrol orang tua, lalu kalian verifikasi lagi ya untuk fingerprint scanner kalian yang sudah didaftarkan, dan kalian tinggal pilih mana yang ingin kalian atur. Misalkan jaringannya hanya menggunakan WiFi aja, atau bisa kalian pilih juga untuk mengaktifasi data seluler juga. Jadi ketika di luar menggunakan jaringan WiFi, ini masih bisa anak kalian gunakan menggunakan jaringan data seluler. Dan untuk misalkan durasinya, kalian tinggal pilih di sini ada yang tanpa batas waktu ya. Caranya tinggal matikan aja seperti ini, atau kalian batasi waktunya mungkin 15 menit, 30 menit, atau sampai 2 jam yang paling maksimal di sini guys. Dan kalau misalkan kalian ingin menambahkan aplikasi lain, kalian tinggal tap di bagian aplikasi di ruang anak ini, lalu kalian cari aplikasi mana yang ingin kalian tambahkan dan yang kalian izinkan tentunya untuk anak kalian gunakan. Jadi inilah manfaat dari fitur ruang anak yang harus kalian tahu guys. Nah, kita masuk ke settingan yang terakhir nih guys, yaitu ke settingan yang ke-14, adalah bagaimana caranya kita merubah tampilan navigasi virtual yang ada di smartphone Realme 9-nya ini. Nah, caranya ini terbilang cukup mudah ya guys. Kalian tinggal pergi lagi ke menu setting atau pengaturan lagi, lalu kalian scroll lagi ke bawah dan kalian pilih opsi pengaturan sistem. Lalu kalian lihat di bagian atas ini ada tulisan navigasi sistem, kalian tap aja di sini, lalu kalian pilih yang navigasi gestur di bagian sini, lalu kalian batalkan aja ya. Jadi kalian nggak perlu pelajari lagi karena kalian saya rasa udah banyak yang tahu bagaimana cara bernavigasinya. Dan sekarang untuk navigasi virtualnya sudah hilang ya guys ya, seperti ini. Jadi ketika kalian ingin kembali ke menu yang sebelumnya, kalian swipe aja dari kanan ke kiri seperti ini, atau dari kiri ke kanan kayak gini guys. Atau misalkan kalian ingin menampilkan beberapa aplikasi yang sudah kalian buka sebelumnya, kalian tinggal swipe and hold aja ke tengah dari bawah seperti ini ya guys ya, untuk menampilkan beberapa aplikasi yang sudah kalian buka sebelumnya guys ya. Sebentar. Ya, seperti ini, dan kalian bisa pilih aja aplikasi mana yang ingin kalian buka kembali. Jadi ini adalah cara untuk merubah navigasi virtual ke navigasi gestur di smartphone Realme 9-nya ini guys. Nah, jadi guys, itulah tadi sedikitnya 14 settingan yang perlu kalian ketahui dari smartphone Realme 9-nya ini. Dan saya memohon maaf banget ya guys kalau misalkan durasinya agak kelamaan, karena di sini saya saya sharing ke kalian ada 14 ya, karena biasanya itu cuma 9 aja. Tapi semoga aja video ini bisa membantu kalian, lagi-lagi buat kalian yang baru pegang smartphone Realme, atau kalian yang memang awam dengan tampilan UI-nya si Realme 9 ini. Dan seperti biasa sebelum saya tutup videonya ya guys, buat kalian yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, jangan sungkan untuk tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah. Dan buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like videonya dan dislike aja video ini kalau kalian gak suka sama videonya guys. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit, dan sampai kita ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.